Assalamualaikum semuanya. Kita bertemu kembali di video terbaru mengenai hal-hal yang bermanfaat. Materi tentang kegiatan ekonomi masyarakat akan kita pelajari di buku tema 2 subtema 1 muatan ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 5 sekolah dasar. Kondisi geografis Indonesia beragam, ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Coba kita amati jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada yang bekerja di lahan pesawahan, ada yang berternak ayam petelur atau ayam pedaging, ada juga yang berjualan di pasar, bahkan ada juga yang bekerja di sektor industri. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang selanjutnya pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kegiatan ekonomi di Indonesia sangat beragam, tergantung dengan kondisi di mana masyarakat tinggal. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor usaha agraris merupakan kegiatan bercocok tanam dan memanen hasil pertanian yang bisa berupa padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, ataupun buah-buahan. Kegiatan agraris di sektor perkebunan merupakan kegiatan bercocok tanam dan memanen hasil perkebunan. Hasil perkebunan di Indonesia berupa teh, kopi, coklat. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor yang dikirim ke luar negeri. Jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang berikutnya adalah peternakan. Kegiatan ini merupakan kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya bisa berupa telur, daging, susu, kulit, bahkan bulu. Jenis kegiatan ekonomi di bidang peternakan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah peternakan hewan kecil seperti peternakan kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua adalah peternakan hewan sedang seperti sapi, kerbau, dan kuda. Jenis peternakan yang ketiga yaitu peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Untuk peternakan skala kecil bisa dilakukan oleh penduduk, sedangkan peternakan skala besar bisa dikembangkan dengan bantuan dari pihak swasta dan pemerintah. Di daerah yang mungkin terdapat aliran air yang cukup banyak, biasanya terdapat budidaya ikan di kolam. Kegiatan ekonomi perikanan merupakan kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya khususnya ikan. Kegiatan ekonomi di bidang perikanan pun terbagi menjadi 2 sektor. Sektor perikanan darat yang merupakan usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, atau mas. Untuk sektor perikanan laut yang merupakan usaha menangkap ikan di pantai atau di laut.
ikan yang diperoleh dari laut seperti tuna, cakalang, dan yang lainnya. Selain ikan, laut pun menghasilkan beberapa di antaranya kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan di perairan laut ditujukan untuk ekspor yang dikirim ke luar negeri. Wilayah Indonesia mengandung banyak sekali bahan tambang dan bahan galian. Hal ini menyebabkan muncullah salah satu kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pertambangan. Barang tambang yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Jenis yang pertama yaitu barang tambang mineral logam, seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Jenis yang kedua yaitu barang tambang mineral non-logam, contohnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Jenis yang terakhir yaitu barang tambang sumber energi, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dipergunakan secara terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Kegiatan ekonomi masyarakat di sektor kehutanan merupakan kegiatan usaha yang memanfaatkan hasil hutan dengan cara menanam pohon kayu, misalnya jati dan mahoni. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan di Indonesia semakin sempit. Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak dan semakin sempit. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan usaha yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual-beli. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan barang. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan kegiatan ekspor-impor. Perdagangan ekspor yaitu usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan untuk impor adalah kegiatan usaha menjual barang dari luar negeri ke dalam negeri. Selain perdagangan, kegiatan ekonomi masyarakat yang berperan penting dalam sebuah negara yaitu kegiatan ekonomi perindustrian. Kegiatan ini mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Usaha perindustrian dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri yang ada di Indonesia adalah industri makanan minuman, kosmetik, buah-buahan, garmen atau tekstil, serta elektronik. Jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang terakhir yaitu pelayanan jasa. Kegiatan ini merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang melayani masyarakat. Contoh usaha jasa antara lain
perbankan, asuransi, keuangan, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama di pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya mengenai kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan latihan. Untuk latihannya, sebelumnya kita perhatikan dulu gambar yang ada pada video ini. Gambar ini menunjukkan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk soalnya, yang pertama, apa jenis usaha yang terdapat pada gambar di samping? Kedua, alat apa sajakah yang digunakan untuk menjalankan usaha tersebut? Yang ketiga, tuliskan jenis usaha yang ada di sekitar daerahmu. Silahkan tulis jawaban kalian di buku latihan. Selamat bekerja! Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat difahami dan dimengerti. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.